Oke, halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Fitri. Kali ini dengan materi siap ujian nasional matematika dengan judul persamaan garis lurus. Nah, kakak ingatkan bahwa tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah mempersiapkan adik-adik agar mampu mengerjakan soal ujian nasional ataupun soal daerah ataupun soal ujian daerah ya, ataupun soal ujian sekolah dengan baik. Sehingga yang kakak sampaikan pada kesempatan ini adalah konsep-konsepnya saja yang berhubungan dengan soal-soal yang biasa keluar di ujian. Paham ya? Jadi kakak hanya mempersiapkan adik-adik supaya mampu mengerjakan soal-soal. Adapun ketika adik-adik pengen mempelajari lebih dalam lagi tentang persamaan garis lurus ini, misalnya identifikasi rumusnya, kenapa bisa dapat rumus seperti ini, atau mungkin aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya, adik-adik bisa langsung masuk saja ke bagian materi. Ini termasuk materi kelas 2. Silahkan masuk saja ke situ. Di situ kakak bahas persamaan garis lurus ini dengan jauh lebih detail. Oke, paham ya? Oke, siap ya? Siap untuk menimba ilmu untuk persiapan ujian nasional ataupun ujian daerah ataupun ujian sekolah? Kalau sudah siap, kita langsung masuk ke materi. Persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus itu ada dua, Dek. Yang pertama, modelnya adalah ini. Y sama dengan MX. Yang kedua, itu Y sama dengan MX, oke, plus C. Jadi ada tambahannya. Apa bedanya, Dek? Bedanya, kalau yang Y sama dengan MX saja, dia akan melalui titik 0,0. Garis yang persamaannya adalah Y sama dengan MX, dia akan melalui titik 0,0. Tetapi kalau garis yang dengan persamaan Y sama dengan MX plus C, maka dia tidak melewati titik 0,0. Bisa dipahami ya? Nah, coba perhatikan, ini adalah gambar grafik kartesius ya. Kakak akan menggambar beberapa persamaan garis lurus di dalam grafik ini. Yang pertama dulu deh, yang Y sama dengan MX. Kakak kasih contoh, Y sama dengan 2X. Nah, Y sama dengan 2X itu kalau kalian gambarkan, oke, tahu kalian menggambar grafik dengan cara seperti apa ya? Caranya gimana gambar grafik deh? Masukin saja. Kalau X-nya sama dengan 0, oke, kalian ketemu Y berapa? Kan begitu ya? Yang kedua, gantian deh, Y-nya kalian ubah jadi 0, oke. Nah, kalian akan nemu X berapa? Nah, seperti itu caranya gambar grafik. Kalau persamaan garis Y sama dengan 2X, maka kalau kalian gambar grafiknya adalah seperti ini, Dek. Nah, coba melalui 0,0 kan? Ini titik 0,0 nih, di tengah sini. Oke. Nah, kakak punya Y sama dengan minus 2X. Ini juga melalui titik 0,0. Hanya karena ini ada tanda minusnya, minus 2, maka arahnya aja yang berbeda, Dek. Nih, kecondongannya. Kalau tadi ke sini, kalau tadi begini, maka yang minus 2 seperti ini. Tapi tetap melewati 0,0. Nah, kalau yang Y sama dengan MX plus C, contohnya adalah Y sama dengan 2X plus 3. Nah, ini kalau kalian gambarkan grafiknya, maka tidak mungkin melalui 0,0. Coba saja. Masukkan X-nya 0 ya, Y-nya sama dengan berapa, kemudian masukkan Y-nya 0, X-nya sama dengan berapa. Kalau adik-adik gambar di grafik kartesius, maka gambarnya itu adalah ini, Dek. Nah, yang orange tuh, Y sama dengan 2X plus 3. Nggak melalui titik 0,0 kan ya? Nah, oke. Jadi sampai di sini paham ya? Bedanya persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus atau
Y sama dengan MX plus C. Nah, sekarang kakak akan membahas lebih lanjut tentang M. Sebenarnya M ini apa sih, Dek? Nah, M ini akan sangat penting kalian pahami, karena M ini adalah dasar perhitungan ataupun konsep-konsep selanjutnya. Apakah M itu? M itu adalah gradien. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih menentukan gradien atau M itu. Untuk menentukan gradien atau M itu tergantung dari apa-apa saja yang diketahui dari soal. Kalau diketahui persamaannya, misalnya nih, persamaannya, acuannya itu adalah ke sini, Dek. Y sama dengan MX plus C. Persamaannya, acuannya ke situ. Oke? Nah, misalnya nih, kakak punya persamaan garis Y sama dengan 3X. Berarti ini M-nya berapa, Dek? M-nya sama dengan MX, 3X. Berarti sama dengan 3. Paham ya? Dan ingat, Dek, persamaannya memang harus kita ubah menjadi bentuk seperti ini persis. Koefisien Y-nya harus 1. Oke? Ini kan sudah 1 ya? Ya udah sama persis saja, tinggal ganti. Oh, berarti M-nya sama dengan 3. Nah, kalau kakak punya persamaan begini, Dek. 2Y sama dengan minus 6X plus 10. Kira-kira M-nya berapa? Siapa yang jawab minus 6? Bukan, belum tepat ya, Dek. Kenapa? Karena ini loh, Y-nya ini 2, padahal harusnya 1. Jadi, ubah dulu Y-nya menjadi 1 dengan cara apa? Dengan cara semuanya dibagi aja 2. Sederhananya kayak gitu aja, Dek, logikanya, daripada kalian banyak ngapal rumus yang mungkin membuat kalian bingung. Lebih baik pakai logika ya. Nah, kita ubah saja ke dalam bentuk persamaan umumnya. Oke? Kita bagi jadi berapa? Kita bagi dengan 2 ya, Dek ya. Oke. Berarti ini jadinya Y sama dengan minus 3X plus 5. Oke. Sudah sama dengan bentuk umumnya. Jadi kira-kira ini persamaan gradiennya berapa, Dek? Gradiennya adalah ini nih, yang nempel di X, yaitu minus 3. Tepat sekali. Kalau kakak punya 2X plus 4Y sama minus 10 sama dengan 0. Nah, kalian juga ubah saja ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Yuk, caranya gimana? Ya ini, Dek. 4Y, oke, kan begini ya. Sama dengan, berarti 2X-nya dilempar ke sana ya, menjadi berapa, Dek? Minus 2X, oke. Ini dilempar ke sana jadi plus 10. Nah, sudah ya? Udah cocok belum? Belum, karena ini koefisiennya 4. Oke, jadi kita bagi dulu semuanya dengan 4 ya, supaya Y-nya 1. Nah, berarti ini Y, oke, sama dengan berapa? Minus 2 per 4 X plus 10 per 4. Oke. Sudah cocok? Sudah. Siapa yang tahu gradiennya berapa? Langsung kena. Gradiennya adalah ini, Dek. Yang nempel di X. Minus 2 per 4 alias minus setengah. Gampang sekali ya. Nah, intinya kalau kalian disodori persamaan garis, ubah persamaan itu menjadi bentuk ini. Oke, ingat koefisien Y-nya harus sama dengan 1. Ya. Nah, dan M itu adalah angka yang melekat pada koefisien X. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau
diketahui grafiknya. Nah, coba perhatikan. Misalnya seperti ini nih. Kakak punya grafik, oke. Di situ ada garis. Nah, adik-adik diminta untuk menentukan berapa gradien garis ini. Berapa gradien garis ini? Maka yang harus adik-adik lakukan adalah mengidentifikasi dua titik ini. Oke, kita identifikasi dulu yuk. Ini titiknya berapa, Dek? X-nya, oke. Ini X-nya itu adalah 0, oke. Kemudian Y-nya itu adalah 3. Nah, ini kita tetapkan sebagai koordinat pertama. Nah, kemudian yang ini, Dek. Ini koordinatnya berapa, Dek? Aduh. Ini koordinatnya adalah X-nya berapa? X-nya adalah titik ini nih, Dek. Ini. X-nya berarti 1 ya. X-nya 1, Y-nya adalah 0. Nah, ini kita nobatkan menjadi titik yang kedua. Nah, ini yang titik yang pertama ini berarti komponennya ini adalah X1-nya 0, Y1-nya adalah 3. Sedangkan ini titik yang kedua ini komponennya X2-nya itu adalah 1 dan Y2-nya itu adalah 0. Nah, kalau sudah kita dapatkan X1, Y1, X2, Y2, maka masukkan ke rumus. Kita gunakan rumus ini, Dek, kalau diketahui gradien. M sama dengan Y2 minus Y1 per X2 minus X1. M sama dengan Y2 minus Y1 per X2 minus X1. Berarti 3. Y2 mana deh? Oh, dibalik nggak apa-apa. Oke, dibalik ya. Ini berarti kakak balik nih. Ini yang 2, ini yang 1. Nggak ada masalah ya, Dek ya. Dibolak-balik nggak ada masalah. Yang penting konsisten saja. Ini X, Y2. Y2-nya itu ternyata adalah 3-nya. Berarti ini Y2 ya. Kakak balik ya, nggak apa-apa ya. Ini 2. Oke, nggak ada masalah sebenarnya. Ya, ini berarti 1 ini. Nah, berarti 3 dikurangi 0 per 0 dikurangi 1. 3 dikurangi 0, 3. 0 dikurangi 1 min 1, berarti hasilnya adalah minus 3. Oh, kita dapatkan gradien dari garis itu adalah minus 3. Sekali lagi kakak ingatkan, bebas deh. Bebas kalian mau pakai yang satu itu yang mana, bebas. Nah, kalau berarti konteksnya kalau ini kakak ubah saja supaya tidak membingungkan. Berarti kalau begini, kakak ulangi ya. Kakak ulangi, kalau begini berarti ini yang 2 ya. Ini yang 2. Ini yang 1. Nah, kalau begitu ini X1, Y1, dan ini X2, Y2. Paham ya? Kakak ulangi lagi. Berarti gradiennya adalah Y2, 3 dikurangi Y1, 0, per X2, 0 dikurangi X1, 1. Berarti hasilnya minus 3. Bisa dipahami sampai sini? Kita sudah belajar menentukan gradien jika diketahui dengan persamaan ya. Dan kita juga sudah belajar menentukan gradien jika diperlihatkan grafik. Nah,